Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi dalam channel Tabura Injil Klasisia Pen Selatan bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal SSI di tahun yang baru 2021. Saudara kekasih Tuhan, kita akan terus belajar dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan dalam menjalani kehidupan di tahun 2021. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang dan taruh hidup ini. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami pulangkan kepadamu untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh memasuki kehidupan di tahun 2021, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami akan terus dikuatkan dengan kebenaran firman, dan saat ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian, supaya ketika membaca, mendengarkan kebenaran firman, kami merenungkan dan melakukannya demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, ikat hancurkan segala kuasa yang akan mengganggu setiap kehidupan kami. Sinari dengan cahaya ilahi Tuhan, bersabdalah ya Yesus, sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian dalam kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Di bawah judul Penghiburan dalam Penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Di bawah serotan tema bagi kita sekalian, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saudara kekasih Tuhan Yesus, Ratapan pasal 3 merupakan gambaran penderitaan umat Israel, tetapi juga Yeremia yang diyakini sebagai penulis kitab ini turut mengalami kehancuran kota Yerusalem dan menyaksikan umat Israel menghadapi kehancuran itu. Apa yang dahulu menjadi kebanggaan bangsa, kini sirna dan membuat mereka putus asa. Bagi umat Israel, apa yang mereka alami saat ini adalah hukuman dari Tuhan, sehingga mereka pasrah pada keadaan dan menganggap semuanya telah selesai, semuanya telah hancur, dan semuanya musnah sudah. Namun tidak bagi Yeremia. Ia memiliki cara pandang yang berbeda. Bagi Yeremia, jika terus fokus pada masalah, maka selalu akan ingat keadaan dan membuat batinnya tertekan. Tetapi di saat dia mengalihkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, maka harapannya akan bangkit. Itu dibuktikan dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu pertanyaan bagi kita saudara kekasih Tuhan, apa yang membuat harapannya bangkit kembali? Jawabannya sangat simpel, karena dia ingat bahwa kebaikan Tuhan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Itu dibuktikan dalam ayat 22 sampai dengan ayat 23 yang mengatakan bagi kita sekalian, bahwa kasih setia Tuhan itu kekal abadi. Rahmat-Nya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Inilah iman yang mewarnai cara pandang dari seorang Yeremia yang berbeda dari umat Israel. Yeremia memahami bahwa jauh lebih baik hidup di dalam pengharapan
daripada terus-menerus dalam keputusasaan. Lebih baik memandang kepada Tuhan daripada terus-menerus memandang kepada masalah. Sebab memandang kepada Tuhan menghidupkan harapannya. Memandang kepada masalah mematikan harapannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan di saat ini, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Mengingatkan kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, tahun 2021, yang adalah rahasia bagi kita sekalian. Sebab tidak ada satu manusia yang mampu mengetahui bagaimana kehidupannya sepanjang tahun 2021. Maka marilah kita belajar dari pengalaman kehidupan kita di tahun 2020. Mengajarkan saya dan seluruh saudara sekalian bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini selalu akan diwarnai dengan masalah, tantangan, dan rintangan. Dan semua hal itu akan membuat kita menjadi lemah, membuat kita merasa tidak berdaya. Kita takut, kita cemas, kita bimbang. Sehingga jika terus-menerus kita pikirkan, maka kita akan merasa tertekan, baik jiwa maupun raga kita. Kita merasa tidak ada lagi kekuatan bagi kita sekalian. Kita merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang ada hanyalah keputusasaan dan merasa semuanya hancur, semuanya sirna, seperti apa yang dialami oleh umat Israel. Namun firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Yang harus kita lakukan adalah berpikirlah positif, selalu memandang kepada Tuhan, dan mari belajar dari Yeremia. Ingatlah dan pandanglah kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan kekal abadi. Rahmat-Nya tidak akan pernah habis, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya bagi kita semua yang selalu mengharapkan Dia dalam setiap kehidupan ini. Maka hal ini mau bilang untuk kita sekalian, bahwa kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umat-Nya akan terus ada. Sebab Allah yang kita percaya, Allah yang tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya bagi kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Rahmat-Nya memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikan, sebab kesetiaan Tuhan merupakan sau yang kuat bagi kita sebagai tempat sandaran hidup yang penuh dengan gelombang-gelombang kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ingatlah selalu bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia adalah harapan bagi setiap orang yang percaya. Dia adalah jawaban bagi setiap persoalan kehidupan, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Di saat kita dihadapi dengan masalah, tantangan, dan rintangan, jangan bertanya kepada diri kita, jangan bertanya kepada dunia. Tetapi pandanglah kepada Dia. Jadikanlah Dia tempat curahan isi hati kita dan sandaran kehidupan kita sekalian. Semakin kita pegang teguh pada janjinya, maka kita akan selalu fokus kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan, Dia lebih daripada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, menjalani kehidupan di dunia tidak semudah membalik telapak tangan. Masalah, tantangan, rintangan akan tetap menjadi warna kehidupan kita, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Belajarlah dari pengalaman kehidupan, kalau kita ada sampai di saat ini, semuanya karena kasih setia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, jawablah hidup ini dengan selalu beriman kepada Tuhan. Jadikanlah Dia tempat sandaran kehidupan dan jawaban bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu ya Tuhan kami boleh ada di saat ini. Kami boleh menjalani kehidupan dan menjawab hidup ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kami bahwa di dalam menghadapi hidup tidak semudah membalik telapak tangan, masalah, tantangan, rintangan akan menjadi warna kehidupan kami, tetapi ketika kami fokus kepada-Mu Tuhan,
maka Engkau akan berperkara menggantikan kami dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu. Sucikan dan kuduskan serta bentengi kami dengan darah Tuhan yang mulia, sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, jagalah dengan bala tentara surga-Mu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa bagi semua pemirsa Tabura Injil yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan, memberikan dukungan bagi kami. Tuhan berkati mereka semua dengan semua yang terbaik, agar lewat Tabura Injil kebenaran firman Tuhan terus diberitakan. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberitakan firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jaga kami, tanpa kuasa dan hikmat-Mu kami tidak akan sanggup memberitakan kebenaran firman. Berkatilah kami Tuhan Allah, begitu pula kru Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Dengan semua hikmat, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, biarlah talenta yang Tuhan berikan terus mereka pakai untuk memberitakan Kristus dalam setiap kehidupan ini. Tuhan sucikan dan kuduskan semua peralatan mereka, supaya dalam memberitakan firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, berkat-Mu akan tetap menjadi bagian setiap kita. Kami juga menyerahkan gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini, dari sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, lebih khusus GKI di Tanah Papua, Klasik Siapen Selatan, Tuhan memberkati kami sekalian. Sebab Engkaulah Allah dan Raja kami taruh seluruh kehidupan ini. Begitu juga pekerjaan Injil di negara Indonesia dan dunia ini. Kami taruh pemerintah, Tuhan memberkati dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati negara Indonesia dengan semua yang terbaik, hikmat dan wibawa-Mu menuntun kami. Begitupun Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Tuhan berikan. Karena Engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan, biarlah kuasa-Mu selalu menyertai kami, mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan, tetap fokus kepada Tuhan dan bergantung seutuhnya dalam kasih karunia dan rahmat. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2021, jawablah hidup ini dengan tetap berpikir positif dan selalu memandang kepada Tuhan. Ingatkanlah firman Tuhan yang telah diberitakan, jauh lebih baik hidup dalam harapan daripada terus-menerus hidup di dalam keputusasaan. Lebih baik memandang kepada Tuhan daripada memandang kepada masalah. Sebab memandang Tuhan menghidupkan harapan kita. Tetapi memandang kepada masalah akan mematikan harapan kita sekalian. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dukungan saudara sangat menopang kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, shalom bagi kita sekalian.